Lagi pula, Ares, Dewa Perang, datang sedikit terlambat. Ketika Ares tiba, Qin Yichen sudah mengurus semuanya, jadi dia membuang daftar di tangannya. Alasan mengapa bahan-bahan ini tidak dapat digunakan adalah karena ketepatannya tidak cukup. Sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah memilih orang-orang yang cocok dari orang-orang beriman Anda untuk dilatih. Hanya dengan kekuatan seorang mukmin yang taat hal ini dapat terjadi. Dilakukan dengan baik. Metode kedua adalah menyerahkannya ke kuil penguasa cahaya. Tentu saja, saya sangat tidak menyarankan Anda untuk membuat pilihan ini. Jika itu bukan hambatan di kuil penguasa cahaya, itu mudah untuk ditemukan. Melihat Qin Yichen berjalan keluar dan mengucapkan kata-kata ini, Ares, Dewa Perang, benar-benar tidak dapat disangkal, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Oke, aku akan meminta seseorang untuk mencarinya. Di antara orang-orang percaya Anda sendiri, tidakkah mudah menemukan orang-orang seperti itu? Bagaimanapun, saya juga memiliki lusinan bidang bintang di tangan saya. Ares, Dewa Perang, meninggalkan ruangan dengan sangat nyaman di hatinya. Masalah ini hanya dapat ditunda untuk sementara waktu. Karena kapal terbang pada saat ini telah meninggalkan jangkauan bidang bintang dan terbang di atas langit. Atau mengandalkan sarana komunikasi yang nyaman dari kuil Dewa Cahaya untuk menyampaikan masalah ini. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyemangatiku malam ini. Ketika dia pergi, dia memberitahunya, dan Ares pergi dengan sangat enggan. Qin Yichen tidak banyak berpikir, dan menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika para dewa datang, jangan pernah memikirkannya. Apa konsep menunjukkan diri Anda di depan semua orang? Paparkan identitas diri Anda dan Ares, Dewa Perang, untuk dilihat orang lain. Karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa mereka berdua sekarang bersekutu. Terutama dalam kata-kata yang dikatakan Ksatria Hitam secara tidak sengaja sebelumnya. Zeus sangat mungkin untuk mengubah aturan tes ini, untuk mengetahui momoknya sendiri. Dalam keadaan seperti itu tidak boleh terlalu dekat dengan Ares, Dewa Perang. Kalau tidak, begitu dia membuat kesalahan, Ares, Dewa Perang, akan menjadi orang pertama yang dicurigai, dan kemudian pendukung besarnya akan pergi. Qin Yichen tidak ingin hal seperti itu terjadi. Di bawah situasi saat ini, dia lebih suka bahwa Zeus secara keliru berpikir bahwa hubungannya dengan Ares, Dewa Perang, tidak baik. Dengan cara ini, bahkan jika dia menunjukkan kakinya, Ares, Dewa Perang, juga bisa berfungsi sebagai payung pelindung. Terkadang apa yang tampak sebagai teman ternyata menjadi beban. Mengetahui kapan harus mengekspos apa yang merupakan titik paling kritis. Diam-diam menjelaskan sebuah kalimat kepada Dewa Perang Ares. Apakah Anda lupa kebenaran bahwa tentara tidak pernah bosan dengan tipu daya? Kami bukan teman sekarang, lebih baik kami bermain. Setelah penjelasan Qin Yichen, meskipun Ares, Dewa Perang, tidak bisa menerimanya, dia tetap tidak melawan. Bagaimanapun, dia tahu temperamen Qin Yichen. Selama dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa membalikkannya. Oke, sesukamu. Setelah itu, Ares, sang Dewa Perang, langsung meninggalkan ruangan. Ini waktu malam. Sebuah peristiwa besar terungkap pada saat ini. Ares, Dewa Perang, mengundang semua orang ke perjamuan, dan Matt serta Li Yun mengerutkan kening. Apa persyaratan ini? Matt benar-benar menarik selangkangannya dengan wajah bau. Jika kamu ingin aku pergi, tetapi jangan biarkan aku pergi. Apa yang kamu maksud dengan Lord Light Lord? Li Yun juga menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Bagaimana saya tahu bahwa pikiran Lord Light memungkinkan kita untuk menebak? Pertanyaan retoris ini segera membuat Matt semakin tidak sabar. Ini adalah ujian, dan tidak ada yang ingin membuat kesalahan. Terutama terakhir kali, Sai Lao dengan sempurna memprediksi pikiran Qin Yichen, dan statusnya langsung dipromosikan dari wali kiri ke posisi agen kuil. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, nyatanya saat Qin Yichen pergi, seluruh kuil penguasa cahaya diserahkan kepada Sai Lao untuk mengurusnya. Manfaat nyata seperti itu jelas merupakan godaan besar. Sayang sekali Qin Yichen tidak ada di sini. Jika Qin Yichen tahu apa yang mereka berdua pikirkan, mereka harus dipukuli. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Terutama pria yang tidak bisa diandalkan Sai Lao. Kalian berdua pria besar, sungguh keterlaluan untuk benar-benar mempercayai kata-kata seorang penyihir. Tepat ketika keduanya sangat bingung, Lin Bai diam-diam datang. Dia pertama kali melirik Matt. Apa yang kamu lakukan di sini, otak? Ketika Matt diberitahu oleh Lin Bai, meskipun dia tidak senang, dia masih menundukkan kepalanya. Siapa yang membuat Lin Bai satu-satunya yang bisa membantu mereka sekarang? Hanya bisa menarik wajah. Lin Bai, tolong aku. Apa maksud Tuan Guangzhu? Mengapa kamu ingin aku berpartisipasi, tapi bukan aku? Lin Bai memutar matanya kali ini. Sementara itu keren, maka pikirkanlah di kepalamu. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Mengapa orang alat mencari rasa keberadaan? Matt tiba-tiba tercengang. Manusia alat? Dia menatap Lin Bai dengan curiga. Apa itu manusia alat? Lin Bai tiba-tiba kehilangan kata-kata.
Tampaknya istilah, manusia alat, hanya diucapkan oleh penguasa cahaya. Dia bisa menebak apa artinya. Itu berarti kamu tidak memiliki peran dalam masalah ini. Matt tersandung. Jelas bahwa Lord of Light telah meminta dirinya untuk menghadiri pesta makan malam untuknya. Mengapa hal seperti itu terjadi sekarang? Jangan biarkan diri Anda berpartisipasi. Itu tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri. Lin Bai sangat marah sehingga disebut kemacetan otak. Ayo pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang utama adalah melihat bagaimana Li Yun berperilaku. Aku akan memberimu petunjuk. Lord Light telah mengajarimu sesuatu sebelumnya. Pikirkan dengan kepalamu. Setelah pengingat seperti itu, jika Li Yun masih tidak bisa bereaksi, dia tidak pantas menjadi pemilik kota. Aku mengerti. Terima kasih. Setelah berbicara, Li Yun segera menggunakan metode Yin Yang Dao untuk menyingkat hantu Matt. Ini adalah solusi yang tepat untuk masalah ini. Li Yun merasa sedikit sombong di hatinya, dan memperkuat hantu itu sedikit lagi, dan kemudian mengendalikan hantu untuk pergi ke perjamuan. Perjamuan berlangsung meriah. Ares, Dewa Perang, mengangkat gelasnya dan berharap semua orang. Sebenarnya, kamu tidak perlu berada di bawah terlalu banyak tekanan psikologis kali ini. Ujian Lord Zeus selalu sulit, dan itu normal untuk gagal. Yang perlu kamu lakukan adalah menunjukkan kekuatan kuil perang suci, dan kamu tidak perlu memaksa orang banyak. Mengatakan itu, Ares, Dewa Perang, menamparkan meja dengan keras. Kalian semua mengingat kalimat ini dalam pikiranku. Terakhir kali, ada seorang pria kasar di pertemuan besar para dewa, yang hampir membuatku menatap dewa-dewa lain. Jangan terlalu memaksa. Di bawah pengajaran yang sungguh-sungguh ini, semua orang tidak berdaya. Bagi dewa-dewa lain, pertemuan besar para dewa ini adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tetapi bagi Ares, yang sudah menjadi salah satu dari 12 dewa utama, ini adalah pengalaman duniawi. Mengapa Hall of War Temple tampil begitu menonjol? Pada akhirnya, bukan kamu yang menyakiti dirimu sendiri. Yang disebut, menembak burung pertama dengan pistol, terlalu mencolok, dan itu pasti akan dibenci oleh dewa utama lainnya yang tidak menonjolkan diri.